Ya, selamat pagi. Kita ketemu kembali di channel Firdaus Kota Pusman. Kita ada tamu dari Aceh. Dalam pertemuan ini mudah-mudahan kita ada sedikit ilmu yang kita dapat putuskan ya, atau namanya putuskan ya, untuk memutuskan suatu bisnis ini. Silakan dari untuk memulai dari pertanyaan kita ada terjalin komunikasi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya Pak, kami melihat konten Bapak di YouTube kan, untuk AMD kami kan, kami mengenai kemasan ini, kami merasa tertarik juga kan untuk melakukan kegiatan usaha ini untuk mengembangkan ilmu di Aceh kan. Untuk itu kami datang kemari mengambil Bapak kan, untuk belajar masalah ini mengenai informasi-informasi yang dapat kami yang bisa kami dapatkan dari Bapak mengenai usaha AMDK ini kan. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami dari awal itu kira-kira masalah penerapan AMDK ini Pak. Oke. Saya bicara simpel dulu ya, global dulu ya. Nanti dari global ini silakan cerna dari penjelasan global ini menjadi suatu timbul pertanyaan kedua ya. Membuat usaha itu satu yang menurut saya ya, dari gabungan tadi saya bicara ilmu marketing, ilmu lapangan, ilmu agama, ilmu pengalaman, ini diracik semua jadi nyatu. Nah kalau ini nyatu, bahasanya sinergi ini ya, sinergi. Kan kayak gini, manusia itu akan sehat ada perpaduan apa? Panasnya ada, dinginnya ada kan, suhu kan, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, itu nggak ada perpaduan udara, air. Nah ini kita dipadukan. Nah sama ya, kita kembali lagi ke usaha, bahwa usaha itu yang pertama yang harus kita dibenahi itu satu, man-nya dulu. Apa itu man? Manusianya dulu. Nah manusia seperti apa? Kalau digali dari ke dalamnya itu ada IQ, EQ, SQ. Gali semua. Nanti kalau yang saya galinya ya, tanya ke orang lain. Tapi itu penting loh. Kenapa? Tadi pertanyaan tadi betul, tidak mudah jadi pengusaha, tapi semua orang bisa jadi pengusaha. Tergantung satu niatnya dulu, kedua seberapa besar semangat dia mengejar keimpiannya. Karena yang membedakan manusia itu semangatnya itu sejauh mana. Kalau semangatnya sedikit ya, dia keinginannya sedikit, cita-cita sedikit. Karena apa? Ya nggak mungkin lah. Saya ingin ini tapi mau kebeli ini kan nggak mungkin. Itu apa ya? Jadi, nah di sini namanya dream come true-nya digali ya. Kedua, usaha itu bukan Anda atau kita sendiri yang pintar, bukan. Tapi bagaimana cari orang pintar? Yuk kita kerjasama, yuk kita bekerja bersama. Tapi ada namanya disebutnya komando, ya kan? Yaitu yang memerintah dan sebagainya. Kemudian tiga, yang ini pilar ya, pilar mau jadi usaha nih. Tadi tidak cukup pintar, tapi bagaimana kita cari orang pintar? Bukan cari pintar dukun, bukan ya. Cari orang yang the right man and the right place lah bahasa Sundanya mah ya. Jadi cari orang yang sesuai dengan porsinya ya. Nah, kemudian ketiga, tuh saya ngeblank lagi nih. Kalau ada bunyi aja ngeblank. Tadi man, kedua visi misinya jelas. Visi misi ya. Kalau bahasanya agama niat Pak. Innama a'malu binniyat wa innama likulli man nawa. Maaf ya. Jadi segala satu gimana niatnya. Nah, saya harapkan orang yang usaha ini jangan niatnya pengen kaya. Jangan. Kenapa? Kaya itu jangan dibahas. Yang perlu dibahas itu bagaimana kerja itu benar. Bagaimana kerja itu dapat berkualitas. Tanyakan yang benar itu gimana, yang berkualitas gimana. Saya setelah tanya, komitmen enggak, disiplin enggak, percuma dapat ilmu. Kalau kita nggak komitmen, kalau kita nggak disiplin, betul nggak? Nggak dilakukan lah bahasanya. Nah, itu pilar kedua, udah ketiga ya. Pilar keempat, ini penting dalam
membungkus usaha itu. Bagaimana Anda bisa menjalin network jaringan baik agen distributor, sejauh mana Anda disebutnya memberikan, kalau bahasa agama itu silaturahmi yang semua dapat berkah, betul nggak? Berkah semua. Nah ini ciptakan. Nah karena pengusaha itu bukan menghimpun banyak masalah, bukan tapi saya solusi, betul nggak? Jadi pengusaha itu memecahkan masalah, bukan menampung masalah. Kalau menampung masalah namanya pegadaian, Pak ya. Kalau yang bercanda, Pak ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi disinilah ini pilar ya. Kayak niat, kayak membentuk jaringan. Ini niat dulu. Niat semua dibungkus. Ini jadi pilar, Pak. Pilar ini akan membentuk usaha. Nah sekarang setelah naik ke level 2, usaha itu mau dibentuk kecil silakan, sedang silakan, besar pun silakan. Yang penting yang nyambung, yang namanya usaha itu apa rumusnya? Berapa besar yang kita bisa layani, berapa besar kita mampu melayani orang, betul Pak? Ya kan? WTC, work territorial correctly, pembatasan wilayah sesuai dengan direktorinya. Contoh, Bapak bikin pabrik di Aceh, jangan mimpi Bapak mau kirim ke Jakarta, betul nggak? Terlalu jauh. Mimpinya dekat dulu kan. Oh target nih kecil, udah Aceh. Kemana yang lebih dekat? Apa ke Medan? Betul nggak Pak? Itu namanya WTC Pak. Jadi kekuatan marketing itu akan terkoordinir, teralokasi, terdistribusi. Bagaimana? Satu, hubungan mainnya tadi apa? Telemarketing yang jago nawarin terus, orang lapangan yang demo, ketiga orang yang di sosial ya pasti dari sumbang. Nanti kan ada database. Database nanti kalau yang pintar itu gali 1 jadi 10 gali lagi jadi 100 gali lagi jadi 1000, betul nggak Pak? Karena kan gini, saya ketemu dengan Bapak, nggak mungkin nggak punya saudara kakak dan adik. Gali kakaknya punya putra. Gali putranya punya temannya, betul nggak Pak? Nah bisnis harus seperti itu. Jadi tidak ada istilah, wah Pak, kalau saya pilih mesin ini, kira-kira ini ada, maaf ya, saya nggak disebutkan orang. Duit ada, lahan ada. Pertanyaannya simpel tapi bukan unik ya. Tapi kalau menurut saya lucu, Pak, kira-kira saya cocoknya membeli mesin yang mana Pak? Itu sepertinya kayak kalau gini, kalau uangnya kurang cocok. Pertanyaan itu, tapi kalau uangnya ada, dia masih ngeblank kan market. Pak, kira-kira saya beli mesin cocoknya yang mana? Nah, jawaban itu banyak Pak. Kalau saya harus bicara ke budget, porsikanlah pengeluaran itu sesuai budget dulu. Tapi impian atau program ada ya. Contoh di sini, contoh kayak maaf ya, saya kebelinya 2 len karena duitnya kecil. Silahkan beli yang 2 len, tapi sudah siap Pak dengan keputusan itu tidak akan menjadi rugi. Contoh beginilah gampangnya, Pak saya mampunya beli mobil second, apalagi sesinya kecil, ya mampunya segitu, tapi siapa resikonya kan gitu. Resikonya apa? Selain lambat, nggak nyaman, kalau tanyakannya miring masih pelan, itu resiko Pak ya. Betul nggak Pak? Itu kalau kita ambil second ya sesi kecil. Sama beli mesin pun seperti itu kan, nggak jauh kan. Nah, cuma permasalahannya yang akan saya tuangkan di sini, di YouTube yang lain banyak saya memberikan contoh keywordnya sedikit ya, bisa memilah dan bisa memilih. Betul nggak? Kayak gini, Bapak datang di sini jauh untuk menjawab apa? Saya memilah layak ke Pak Firdaus dipilih. Betul nggak Pak? Memilah dan memilih. Memilah itu gini, ketika jalan itu banyak, saya harus dipilah. Tujuannya kemana nih? Kalau Bapak nggak ada tujuan, ya akan ngawur. Nah, usaha pun sama. Jadi bahasa simpelnya gampangnya gini. Ini akan agak puyeng nih. Contoh begini nih, kita punya duit sedikit, tapi yang penting kita bahagia, kita tujukan, fokuskan tempat reaksi yang dekat.
yang penting bahagianya, betul nggak? Ya kan? Jangan begini, kita budget sedikit, kita maksakan jauh, kita yang sengsara. Walaupun tujuannya mau bahagia, betul nggak? Ya kan? Inilah namanya ada istilah terencana, terukur, ternilai, terlaksana. Terakhir apa? Ternikmati. Betul. Kalau tidak ternikmati, bullshit. Perencanaan matang, bullshit terlaksana, betul nggak? Karena apa? Ujungnya ternikmati. Betul nggak Pak? Ternikmati itu ada dua konsep. Produknya enak, labanya lumayan. Kan lumayan kan bahasanya relatif ya Pak ya. Betul nggak? Gitu. Ini baru pemanasan nih. Silakan pertanyaan. Baru pemanasan nih ya. Udah panjang ya Pak ya pemanasannya. Silakan. Jadi Bapak ini sebagai pabrikan untuk ini atau memang pemain bisnisnya gitu, bisnis ininya gitu, karena tengok tadi macam marketing terus yang dibahas ini bukan produk. Gini Pak, keilmuan seseorang itu ada namanya background ya. Saya sebutnya backgroundnya itu sosial politik, seharusnya harus jadi presiden seharusnya. Cuma pesaingnya kota dia mundur Pak. Pak Firdaus cocoknya bermain di politik, Wah, anggota dewan masuk saya sosial partai. politik Pak, tapi saya tidak bermain Pak. Ya. Kenapa? Modalnya gede Pak. Saya cari modalnya kecil Pak. Itu satu jawaban. Apanya namanya? Basic awalnya itu memang sosial politik ya? Iya. Lari ke teknik. Lari ke teknik. Termasuk Nah, jago. sekarang pertanyaannya, kenapa lari ke teknik? Kita tidak tahu nasib ya Pak ya. Yang penting saya nasibnya benar Pak, tidak korupsi Pak ya. Iya. Ya nggak? Nah, yang penting saya halal gitu Pak ya. Nah, adapun kepiawaian seseorang itu sebetulnya saya akan bongkar ya. Saya akan bongkar kepiawaian seseorang. Tatkala kita rajin ke masjid, tatkala kita suka ngaji, tatkala kita suka zikir, menangislah ke Allah, minta apa? La haula wala quwwata illa billah, minta ya Allah diberikan kekuatan. Di sinilah keanehan, keajaiban. Saya juga aneh. Kok kenapa ngomong saya kayak burung nggak ada pemainnya? Saya juga aneh Pak. Tapi saya tuntutan Pak. Kalau nggak ngomong saya nggak punya duit Pak. Betul nggak Pak? Nggak punya duit, nggak bisa berduit. Kenapa? Karena duitnya ada di silaturahmi. Tanya dulu Pak bisa ini? Bisa. Pak ngurusin SNI? Bisa. Pak mau ngurus desain ini? Bisa. Ada buktinya nih. Kan begini Pak, nanti saya akan bicara tadi kan saya baru pemanasan udah panjang Pak ya. Udah panjang. Baru nanti kita ngikis yang barusan pertanyaan ini ke arah persiapan bikin pabrik nih. Ya kan? Kedua karena barusan belok, kenapa Pak Firdaus kok kelihatan bukan ini. Jadi gini Pak. Jadi kayak motivator. Betul. Karena gini. Bicara teknik gampang Pak sebetulnya Pak. Bicara yang susah itu apa? Merubah nasib Pak. Betul nggak Pak? Bapak nggak bisa belajar asal rajin, banyak tanya bisa Pak. Tapi kalau kita menularkan semangat saya, menularkan energi saya, itu nggak bisa. Sekarang saya tularkan pintar langsung lebih pintar, nggak bisa Pak. Ya Pak ya, perlu proses. Nah ini saya akan belajar mengajarkan. Yuk kita sama-sama belajar mengasah diri. Mengasah diri itu gini, ketika tatkala kita berdoa, kita akui kita itu bodoh, kita itu nggak punya apa-apa, nangis tak ada hadapan Allah. Nah nanti ketika tulusnya dalam kita merendahkan diri dalam berdoa, kayak Ustadz ya. Kalau kayak Ustadz, saya sedang keluar hadis loh Pak. Kalau ini politik beda lagi saya ngomongnya. Bener nggak? Ikutkan aja Pak. Ikuti aja ya. Diglobalkan. Diglobalkan aja. Jadi gini. Tatkala kan gini, saya tadi kan menggali SDM Pak ya. SDM itu kalau sudah digali, Bapak nggak punya uang, berteman dan punya uang nanti gabung kan? Betul nggak? Berteman dengan yang punya tenaga bergabung, ini punya potensi masing-masing. Nah sekarang permasalahan yang tadi akan saya ungkapkan, kajilah diri, asalah diri, mintalah langsung ke atas, nanti kita akan diberikan namanya satu kemudahan. Jalan, kemudian hidayah atau inayah bahasanya. Jadi ngomong kayak Ustadz ya. Tapi betul Pak ya, realistis Pak. Pintar ada mentoknya Pak. Betul. Tenaga sebatu gede ada mentoknya. Tatkala mentok apa yang Anda lakukan?
Nggak ada ukuran Pak ya. Nggak ada Orang ukuran. pintar itu nggak ada ukuran jadi sukses. Nah, Orang kaya tidak ada ukuran jadi sukses juga. karena di atas lagi ada lagi terus. Itu dia. Nah, Itulah. pertanyaan yang perlu saya batasi bukan itu yang saya bahas. Betul nggak? Ya. Kita mau apa namanya itu kalau bahasa agama itu hijrah. Asalnya pegawai, saya harus jadi pengusaha. Kan gitu. Walaupun saya kecil-kecilan, tapi tetap pengusaha. Betul nggak Pak? Kita awalnya digaji, sekarang bagaimana saya menggaji. Jadi kita balikan pola pikir itu. Ujung-ujungnya apa? Pasti di awal ini ada disebutnya itu masa pancaroba, masa transisi. Disinilah perlu kekuatan dulu Pak, energi. Energi horizon, vertikal. Horizon kan sama manusia, vertikal. Nah, di sini akan ketemu rumus Pak. Rumusnya saya buka, mau dibuka. Iya, buka Pak. Tapi setelah setip ini ada ininya Pak. Harus dikerjakan, percuma. Iya. Ini simpel, kehidupan masing-masing manusia itu sama ya. Apa namanya itu belajar ada tidak ada ujungnya sampai akhir mati ya. Inilah proses dari belajar. Belajar asah bukan lamanya bekerja tapi berapa besar berkualitas bekerja. Kayak begini Pak, astagfirullah, bukan banyaknya istighfar, tapi kalau tidak masuk hati percuma. Betul nggak Pak? Belajar pun kalau tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak tahu benar salah, juga bertahun-tahun tidak ada nilainya. Oke, satu-satu. Berarti apa yang ada nomor satu? Berkualitas. Hidup harus berkualitas. Kedua, hidup harus bermanfaat. Nah, sedikit pun Anda punya ilmu, Anda terasa ilmu, bagikan orang lain. Ketika Anda punya kebenaran, bagikan orang lain. Mau orang tua nurut, nanti yang penting dia ngebagi, ajak. Nah, ketiga, ketika kita punya berapapun, jangan lupa haknya orang lain. Cuma itu, gampang ngomongnya. Ya, prakteknya Pak ya. Prakteknya lah. Ya, betul. Contoh begini, Bapak punya 10.000, saya Pak maaf saya agak bisa punya 10.000, Bapak ngasih enggak? Ya. Bapak lebih senang dengan diri sendiri takut nanti miskin atau saya tolong orang lain 10.000 buat ongkos? Nah di sini gimana bicara? Oh. Nanti ketika kita sudah yakin keimanannya kuat, kita berikan langsung menangsi Allah, pasrahkan di kasih. Allah akan memberikan lebih daripada 10.000. Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Itu kayak dakwah saya. Tapi ini nyambung. Macamnya lebih cocok di situ. Ini nyambung. Ini nyambung dengan apa? Usaha, ya? Usaha SDM. Apa? Jadi kelebihan dari keilmuan itu namanya Allah kasih berkah ke kita. Kan pertanyaan gimana kita dapat berkah kan itu? Itu kan karena kan ini. Kalau saya tanya Bapak punya uang berapa? Saya capek Pak, bosan. Betul. Bapak punya kata bosan Pak, itu kan global. Pertanyaan kan gini, Pak bisa nggak saya nggak punya duit, nggak punya kepintaran, tapi saya ingin sukses? Bisa, ya itu kuncinya. Betul nggak Pak? Betul. Betul nggak Pak? Bapak nggak punya modal, nggak pintar, tapi pengen sukses. Ya udah. Katanya itu kan Pak. Ya itu Cok. Ya, itu ya. Lakukan. Kita punya ilmu sedikit, ya bagi. Kita punya uang sedikit, ya berbagi. Nanti Allah akan nambah kerezekiannya, kesehatannya, keilmuannya, kemudian kemapanan dan mungkin bahasa sekarang sukses. Kalau bahasa agama berkah Pak. Betul. Lo kayak dakwah ya. Apalagi saya kalau keluarkan hadisnya atau Al-Quran ini juga akan ngeblank nih kok Firdaus Suara Timur kan banyak keluar Al-Quran. Tapi ini nyambung loh Pak. Ya. Kalau bahasanya apa kalau Al-Quran? Wa may yattaqillah yaj'al yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yang gitu kan? Betul nggak? Apabila kau mau agama Allah, maka Allah akan menolong kau. Itu jelas ya. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah itu banyakin Pak. Kalau orang berbangun menjadi pengusaha, hasbunallah aja. Hasbunallah. Tapi harus ikhlas, harus dapat feel-nya. Feel itu apa ya? Kalau bahasa rasa tuh, rasa yang terdalam itu apa? Kayak gini, Bapak nasi biasa dengan nasi goreng, nasi ini apa feel-nya? Lezat, gurih. Kan itu feel-nya Pak. Pulen. Bukan kenyangnya, kalau kenyang jangan dibahas. Itu gampang lah itu kan. Kenyang jangan dibahas, makanya kaya jangan dibahas. Itu feel-nya.
Cia, itu namanya ngaji diri, ngaji rasa. Kalau sudah bisa ngaji diri, oh kita belajar ini. Ngaji rasa apa? Kalau saya mainkan orang, kita juga nggak enak dimainkan orang. Ya. Berarti kita jangan mainkan orang. Kalau saya dipersulit oleh orang nggak enak, kita jangan persuitkan ke orang lain. Nah itu kuncinya mudah, tapi siap nggak? Nah, kita terlalu melebar. Sekarang silakan Bapak tanya, saya akan jawab. Jadi lebar ya, tapi ini fondasi ya. Ini apa namanya disebutnya itu dasar pijakan pedoman. Mau nurut silakan, karena saya bukan dosen. Bapak nggak nurut silakan juga. Kenapa? Saya mau cek karena ada namanya disebutnya persiapan mentalitas dan SDM, Pak. Ini silakan. Jadi gini Pak, kan kita ini tadi dari awal lah cerita pembukaan mukadimahnya sudah panjang nih Pak. Mukadimah yang sudah kita lakukan untuk dasar pijakan innamal a'malu binniyat Pak ya. Iya. Untuk tujuan kami ini kan untuk bergerak di dunia bisnis air mineral ini kan. Ya. Ya, kita pun tujuannya di situ. Bapak sudah kasih wejangan-wejangan pijakan-pijakan dasarnya. Ya, kan pun mengharap pada intinya nih Pak. Ya, kita harapkan kan kita ini jadi pengusaha air mineral nih, yang nanti diharapkan mungkin Bapak lah yang bisa membantu untuk ya mulai dari mesin, mulai cara kerjanya, sehingga ini apa namanya bisa terlaksana di tempat kami itu. Nah, jadi di sana pun sudah ada juga produk yang ini gitu, produk air mineral ini gitu. Oke. Yang sudah ada, tapi setelah kita lihat pasarannya mungkin butuh lagi gitu. Di sana harga jual kemasan cup yang lokal berapa? Eceran Ya, Eceran. di toko, harga toko aja. Harga toko Satu dusnya berapa? satu dosnya 17.000. Oke, lumayan, masih lumayan. Silakan teruskan. Ada pertanyaan poinnya saja nanti saya ini kan satu. Ini kan ya kita juga belum tahu ini berapa budget yang mau disiapkan untuk itu. Kalau sih kami sih pinginnya memang langsung kayak bilang Bapak tadi, kemampuan mobil 1000 cc, 1500 cc, 2500 sampai 2000 itu kan beda dia ininya. Kapasitas tenaganya dan tapi budgetnya. anggarannya budgetnya itu. Kalau kami sih maunya memang yang mobil 2000 cc itu atau 3000 cc. Turbo gimana? Iya.